Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai pada hari ini kita ada. Semuanya hanya karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan bagi kita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kami boleh ada karena kemurahan Tuhan saja. Kami mohon kiranya firman-Mu berbicara kepada kami, memberikan kami pengertian untuk kami hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Saudara, melalui kisah Rut ini kita dapat belajar arti dari kesetiaan dan arti dari loyalitas ini, saudara. Dan dari kisah ini juga kita tahu dan kita bisa belajar bagaimana akhir dari satu kesetiaan itu. Tuhan mengangkat dan Tuhan memberikan berkat-Nya. Saudara, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita bisa mengetahui bahwa pada saat itu Rut memiliki pilihan untuk bisa kembali ke Moab. Dia mempunyai pilihan, tetapi dia memutuskan untuk tinggal setia mendampingi Naomi mertuanya yang hidup dalam segala keterbatasannya. Dan saudara bisa melihat akhir kisah ini, Rut Tuhan angkat dan Rut menjadi istri dari Boas. Melalui merekalah, Rut dan Boas, dan melalui keturunan mereka itulah akhirnya datanglah juru selamat Yesus Kristus. Jadi Allah menghargai orang yang setia, menghargai kesetiaan. Nah, saudara, mengapa kita harus setia? Mengapa kita harus memiliki kesetiaan? Dari firman Allah kita dapat belajar mengapa kita harus setia. Karena Allah kita, Tuhan kita adalah setia. Dan kesetiaan itu adalah karakter Allah sendiri yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, saudara, di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, saudara, Ia tetap setia dalam keadaan apapun yang kita alami. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Oleh karena Allah itu setia, maka Ia juga menghendaki umat-Nya untuk hidup di dalam kesetiaan. Saudara, firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa ada berkat di dalam kesetiaan, di dalam loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, ada berkat ketika kita setia mendengar dan melakukan firman Allah. Ya, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 di sana dikatakan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Ya saudara, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Jadi ada berkat
di dalam kesetiaan, saudara. Ya, kalau kita sudah baca tadi, orang yang setia Tuhan akan angkat. Orang yang setia Tuhan berikan keberuntungan, saudara. Setia melakukan firman, bukan hari ini setia, besok tidak setia, besoknya lagi setia. Tuhan mau kita lakukan setiap saat, setia melakukan firman. Nah, saudara, kita bisa ambil contoh dari manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia setia dengan karya yang diberikan kepada kita untuk menjadi juru selamat, melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Dia tetap setia. Dan apa yang didapat Yesus, Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Tuhan angkat kepada orang-orang yang melakukan kesetiaan di dalam firman-Nya. Yang kedua, saudara, berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang setia adalah kepada mereka dalam keluarga, dalam pasangan suami istri yang hidup di dalam kesetiaan. Di sana Tuhan berikan berkat-Nya. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 di sana dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kesetiaan suami dan istri akan membawa doa kita ini masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak terhalang. Inilah berkat kesetiaan di dalam keluarga, saudara. Dan kita melihat ketika kita hidup di dalam kesetiaan, Tuhan berikan berkat-berkat-Nya. Dan yang ketiga, saudara, ada berkat kalau kita setia dalam hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, di dalam hal mamon, dalam harta, dalam uang yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita kerjakan dengan setia, dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan kita perkara-perkara yang lebih besar, jabatan yang lebih besar, berkat yang lebih besar ketika kita setia dalam hal mamon. Ya, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 dan 12 di sana dikatakan, dalam pekerjaan kita, dalam jabatan kita, kalau kita setia, maka Tuhan akan angkat dan mempercayakan kepada kita yang lebih besar lagi. Firman Allah katakan, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepada kamu? Allah menuntut kesetiaan dari kita, saudara. Jadi biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan menjadi perenungan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Beranikah kita memiliki kesetiaan untuk hidup dalam kebenaran firman Allah? Tetaplah setia dan hidup dalam kebenaran Allah dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan takut, tetap setia, karena kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan, saudara. Ingat, kita mau rindu mendengar ketika Yesus datang. Sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Jadi kita akan terima hidup yang mereka tinggal dalam kesetiaan. Ada berkat kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah kita tetap setia, sebab kesetiaan itu tidak pernah sia-sia. Tetap semangat, tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kesetiaan adalah karakter Allah yang diberikan kepada kami. Dan Allah menuntut supaya kami hidup di dalam kesetiaan. Dan kalau saat ini kami ada di dalam ketidaksetiaan, Tuhan, kami mohon ampun dosa. Engkau sucikan kami, Engkau perbaharui hidup kami, supaya kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia. Terima kasih, berkatilah semua jemaat Tuhan dan semua yang mendengar pemberitaan firman ini. Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan menjamah mereka semua.
dan nama Tuhan saja dipuji dipermuliakan. Terima kasih kami sudah terima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.